Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Oleh Rahman Siregar dengan NIM 2210951010. Kali ini saya akan menjelaskan tentang responsi modul 2. Untuk pembahasan pertama itu soal 1, yaitu jelaskan bagian-bagian diagram blok sesuai gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar di bawah ini adalah sistem loop tertutup. Nah, untuk penjelasannya itu ada gambar adalah sistem course control pada kendaraan. Diagram ini menunjukkan sistem pengendalian jarak otomatis, sering disebut dengan adaptive cruise control, yang digunakan untuk menjaga jarak aman antara kendaraan kita dengan kendaraan di depannya. Nah, bagian-bagian blok diagram ini ialah desired state between fields atau impulse. Nah, untuk rangkaian ini adalah impulse referensi, yaitu jarak ideal yang ingin dipertahankan antara kendaraan kita dengan kendaraan di depan. Nilai ini ditentukan oleh pengemudi atau sesuai otomatis dalam sistem. Untuk yang kedua itu pengurangan atau penghitungan error. Blok ini menghitung error atau selisih jarak yang diinginkan, distance atau jarak actual distance. Nilai error yang digunakan oleh sistem kontrol untuk menentukan tindakan koreksi. Nah, yang ketiga itu komputer kontrol, itu untuk mengambil nilai error dari informasi dari sensor radar untuk menghitung keputusan kendali seperti mempercepat, memperlambat atau mempertahankan kecepatan, atau komponen ini mengintegrasikan algoritma kontrol, misalnya IDAI atau logika fuzzi. Nah, untuk yang selanjutnya itu kursor kontrol ABS, itu bertugas untuk mengeksekusi perintah komputer kontrol, atau yaitu kursor kontrol mengatur throttle atau gas, ABS anti-lock braking system untuk membantu pengereman agar tidak terjadinya penguncian roda. Ya, selanjutnya itu automobile atau kendaraan, itu merespon input course control dan ABS, bergerak lebih cepat, lebih lambat, atau mempertahankan kecepatan. Yang keenam itu ada radar measure. Radar measure itu untuk mengukur jarak aktual kendaraan di depan serta kecepatan relatif antara kedua kendaraan. Output radar ini digunakan sebagai umpan balik ke sistem kontrol. Nomor 7 itu measure distance atau relative velocity, itu data aktual yang digunakan untuk menghitung error dan memasukkannya ke komputer kontrol. Yang terakhir itu adalah actual distance between, itu yang di sini itu berguna untuk output akhir sistem. Ini hasil nyata berupa jarak kendaraan setelah sistem kontrol bekerja. Next, untuk yang selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu penjelasan jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram, gambarkan fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Untuk yang pertama kita bahas sistem kendali lingkar terbuka. Untuk pengertiannya itu sistem yang bekerja berdasarkan input tanpa mengamati hasil atau output. Tidak ada sensor ataupun umpan balik dari output ke input. Contohnya itu pemanas listrik otomatis berdasarkan waktu tanpa sensor suhu. Untuk diagram bloknya itu bisa kita lihat RS, GS, CS. Nah, untuk GS itu fungsi alih, RS input, CS output. Dengan fungsi alih yaitu CS per RS sama dengan GS, yaitu output per input sama dengan fungsi alih. Untuk yang kedua itu sistem kendali lingkar tertutup. Untuk pengertiannya, sistem yang menggunakan umpan balik atau feedback dari input yang membandingkannya dengan output. Tujuannya adalah meminimalkan error. Contohnya itu sistem kursor kontrol pada mobil. Jika kecepatan yang lebih rendah dari yang diinginkan, sistem akan menambahkan gas. Nah, untuk diagram bloknya itu seperti yang kita lihat bahwa ada S, CS, GS, dan HS. GS sebagai fungsi alih, HS sebagai fungsi alih dari jalur umpan balik, RS itu input, CS itu output.
Nah, untuk fungsi alihnya sendiri yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 3, yaitu jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram dan fungsi alih konstanta pengalih Kp. Nah, untuk pengertiannya sendiri, konstanta pengalih Kp adalah suatu penguat atau gain dalam sistem kendali linear yang digunakan untuk mengalihkan sinyal masukan guna untuk memperkuat sinyal keluaran. Ini adalah bentuk paling sederhana dalam pengendali proporsional. Nah, maksudnya di sini Kp itu digunakan untuk penguat sehingga output yang dihasilkan tidak rendah. Nah, untuk blok diagramnya sendiri itu ada RS Kp dikalikan dengan GS dan CS. Untuk fungsi alihnya itu CS per RS Kp dikali GS. Untuk keterangannya itu seperti pengertian itu Kp adalah penguat, GS adalah fungsi alih, RS input, CS output. Nah, untuk soal keempat itu adalah jelaskan apa itu pengendali PID, jelaskan variasi pengendali, proporsional P, pengendali integral PI, dan pengendali deveratif PD, dan buatkan blok diagram serta persamaannya. Nah, untuk yang pertama itu pengertian PDI. Nah, pengendalian PDI adalah proportional integral differential adalah jenis pengendali umpan balik berkontrol yang umumnya digunakan dalam sistem kendali otomatis. PID mengombinasikan ketiga aksi pengendali yaitu proporsional, integral, dan deveratif untuk meminimalkan error dalam sistem secara efektif. Nah, pembahasan pertama kita itu adalah pengendalian proporsional P. Untuk fungsinya sendiri itu untuk memberikan aksi pengendalian sebanding dengan error. Untuk persamaannya ialah UT sama dengan Kp E dalam kurung T. Nah, untuk diagram bloknya sendiri dia itu berada di dalam, untuk diagram bloknya bisa kita lihat pada gambar. Nah, untuk selanjutnya itu ialah pengendali integral. Untuk fungsi pengendali integral sendiri ialah mengeliminasi error atau steady state dengan mengintegrasi error dan dari waktu ke waktu. Nah, untuk persamaannya sendiri itu UT sama dengan IK T integral T sama dengan 0 ET DT. Untuk diagram bloknya itu ialah seperti kita lihat dengan nilai pengendalian K itu sama dengan KIS. Ini adalah bentuk Laplace-nya. Nah, untuk pengendalian deveratif yaitu fungsi yang memprediksi masa depan error dengan mengambil turunan dari error. Untuk persamaannya sendiri itu ialah UT sama dengan KD DET per DT. Nah, untuk diagram bloknya sendiri itu SC per UC sama seperti tadi dengan nilai KD. Nah, untuk selanjutnya itu ialah variasi pengendali. Yang pertama kita akan menjelaskan dengan jenis P, yaitu UT sama dengan Kp ET. Nah, untuk fungsi alihnya itu sendiri dalam bentuk dia diturunkan dalam bentuk Laplace yaitu GS sama dengan Kp. Untuk yang selanjutnya itu ialah IP. Untuk IP sendiri dia itu memiliki persamaan UT sama dengan Kp ET ditambah KI integral ET DT. Untuk GS nya itu dalam bentuk Laplace ialah Kp tambah KI per S. Nah, untuk PD itu pengendalian deveratif yaitu UT sama dengan Kp ET tambah KD per DE per DT sama dengan Kp ditambah KDS. Nah, untuk selanjutnya itu adalah
PID, yaitu sama dengan dijumlahkan secara keseluruhan, yaitu UT sama dengan KP ET ditambah KI integral ET DT tambah KD DE T per DT sama dengan KP ditambah KI per S tambah KDS. Nah, untuk selanjutnya itu soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Nah, untuk sistem orde 2 sendiri memiliki fungsi alih umum sebagai TS sama dengan omega kuadrat N per S pangkat 2 tambah 2 C omega N S tambah omega kuadrat N. Nah, untuk parameter pentingnya dalam tanggapan peralihan sistem orde 2 nih, yang pertama itu WN, itu frekuensi natural, menyatakan seberapa cepat sistem dalam merespon tanpa peredaman. Yang kedua itu faktor peredaman. Nah, untuk faktor peredaman ini memiliki tanggapan sistem, yaitu jika redaman sama dengan 0 maka tak terredam, berarti respon isolasi murni. Jika 0 lebih kecil dari redaman lebih kecil dari 1 maka redaman ringan atau respon isolatif. Redaman sama dengan 1 berarti redaman kritis, redaman tanpa isolasi tercepat. Nah, selanjutnya itu redaman lebih besar dari 1 berarti redaman berat, respon lambat tanpa isolasi. Nah, untuk selanjutnya itu ialah waktu naik atau rise time. Itu waktu yang diperlukan untuk respon naik dari 10 ke 90 dari nilai akhir. Nah, untuk waktu puncak itu ialah waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai waktu puncak, yaitu 62,3%. Nah, untuk selanjutnya itu waktu mantep atau settling TS, itu waktu yang dibutuhkan respon untuk tetap berada pada plus atau min 2% dari nilai akhir. Untuk selanjutnya itu adalah maksimum overshoot. MP adalah besarnya lonjakan maksimum dari nilai akhir yang terjadi pada isolasi. Nah, untuk selanjutnya itu sederhanakan diagram blok sehingga di bawah ini sehingga diperoleh fungsi alih. Nah, untuk diagram bloknya sendiri kita lihat bahwasanya dia memiliki 3 fungsi alih, yaitu G1, G2, G3 dengan umpan balik yaitu H1, H2. Nah, untuk yang pertama itu kita akan gabungkan G2 dengan G3 secara seri sehingga didapatkan G23 sama dengan G2 dikali G3. Nah, untuk yang kedua itu gabungkan G2 dikali G3 dengan H2 sehingga dikarenakan dia sistem umpan tertutup maka didapati GA sama dengan G2 dikali G3 1 ditambah G2 G2 dikali G3 dikali HS. Nah, untuk selanjutnya itu setelah kita dapati ini, maka kita mengalihkannya dengan G1 sehingga T2 sama dengan G1 dikali G2 dikali G2 G1 dikali G2 dikali G3 1 ditambah G2 dikali G3 dikali GS H2. Nah, setelah didapati hasil tersebut maka gabungkan H1 dalam sistem. Nah, dalam sistem T2 sama dengan T1 ditambah T2 dikali H1 sehingga didapati G1 dikali G2 dikali G3 per 1 ditambah G2 dikali G3 ditambah H2 per 1 ditambah G1 G2 G3 per 1 ditambah G2 G3 H2 dikali H1.
Sehingga jika disederhanakan menjadi TS sama dengan G1, G2, G3, 1 ditambah G2, G3, HS ditambah G1, G2, G3 dikali H1. Nah, dikarenakan sistem ini itu tertutup, maka sistem akan ditambah dengan 1, sehingga hasil dari sistem itu G1, G2, G3 per 2 ditambah G2 kali G3 kali H2 tambah G2 ditambah kali G2 G1 per H1. Nah, maksudnya di sini itu dikarenakan sistemnya itu memiliki garis ini dan tidak memiliki umpan balik, maka umpan baliknya itu sama dengan GS per 1 dikali 1 tambah 1 tambah GS dikali di HS sama dengan 1, sehingga sistem akan dikalikan 1 ditambahkan 1 di bagian bawah, sehingga hasilnya itu G1 G2 G3 per 2 ditambah G2 G3 H2 tambah G1 G2 G3 H1. Nah, untuk penulisan di satunya ini salah, sehingga mohon maaf atas kesalahannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun hal-hal yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.